Wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa jannal jahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fa'allimna al-Qur'ana. Maka mereka umat Nabi Musa tadi meminta kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW mengajarkan mereka akan Al-Quran. Fa'alima humun nabiyyu alaihi salam. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajari akan mereka Al-Quran, wassalata dan salat, wasauma dan mengajarkan puasa, wa adaa salatil jum'ati dan mengajar mereka melaksanakan salat Jumat, wasairal ahkam dan sekalian hukum syariat. Summa qala an-nabiyyu alaihi salam. Kemudian bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu buyutahum bila babin wa sa'altu an sababihi. Aku melihat rumah mereka tanpa pintu, dan aku bertanya tentang sebabnya. Sebab kenapa pintu-pintu rumah mereka tidak pakai. Aku bertanya tentang kenapa rumah mereka itu tanpa pintu. Faqalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Maka mereka menjawab, kami tidak takut sebagian kami daripada sebagian yang lain. Maksudnya kada takutan lagi. Mereka itu kada takutan lagi kamalingan. Jadi lawang kada rumah kada pakai lawang, rumah kada pakai pintu. Kenapa sebabnya? Karena ada takutan lagi. Summa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ra'aitu jadra buyutihim mutasawwiyatan. Aku melihat dinding rumah mereka itu sama. Fasa'altu an sababihi. Maka aku bertanya sebabnya, kenapa dinding rumah mereka sama. Faqalu nahnu fil qalbi sawa. Maka mereka berkata, kami ini sama di dalam hati. Di dalam hati sama. Artinya apa? Sehati oleh sehati. Ibaratnya kita tuh rumah itu sama warnanya, catnya sama seberataan. Ada hambang hijau, biru ada. Jadi misalnya sekampung itu rumah sama warnanya, bentuknya sama. Kenapa? Sehati sudah. Kuat hubungan antara mereka. Karena kuatnya hubungan antara mereka.
Nah, di mana letaknya kira-kira ya? Letaknya supaya hati kita tuh sama sehati, bukan antara keluarga saja, tetapi ibaratnya itu sekampungan sama sehati. Letaknya itu di mana? Letaknya itu adalah apabila ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu sebagaimana anjuran Rasulullah, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu sampuk rapat. Makanya ratakan sok, rapikan sok, ratakan sok, sawu sukukakum, ujar al-hablu sekumpul. Jadi andaikan kita itu di dalam sholat itu sampuk kita, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain sama sampuk, maka itulah sehati. Nah, itu akan mulai kita satu hati, menyamakan visi misi ini kan, visi misi sama sehati itu. Kenapa kita ranggang? Itu karena sholatnya itu ranggang juga, maka diranggangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lah beristilah mampu sajadah nang genal ya lah, beristilah mampu sajadah nang genal, jadi lah ranggang mana. Maka ujar Rasulullah kan bilnya ranggang itu kan, apalagi ranggang benar ya kan. Ya kita tuh amunnya diranggangkan sama sekali tuh sawat aja, awaja tuh seikung lagi berbuat nang berdua tadi kan ranggang, jakanya gabung itu nah kawaja mah buat seikung lagi. Andaikan bisa itulah, jika andaikan bisa, cuman sesuatu yang alih Pak. Summa qala alaihi salam, ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, aku melihat masjid-masjid mereka itu jauh dari rumah mereka. Masjid-masjid mereka jauh daripada rumah-rumah mereka. Fasa'altu an sababihi, maka aku bertanya tentang sebabnya. Kenapa rumah jauh daripada masjid? Faqalu, maka mereka berkata, umat Nabi Musa tadi berkata, inna sawaba man atal masjidah min makanin ba'idin, sesungguhnya pahala orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh, azyadu min sawabi man atahu min makanin qaribin. Azyadu itu lebih banyak, itulah azyadu lebih banyak pahalanya daripada pahala orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Itu alasannya Nabi melihat masjid mereka atau rumah-rumah mereka jauh daripada masjid. Kenapa? Kada bertajak para masjid gitu nah. Karena ujar mereka semakin jauh semakin ganal pahalanya. Jadi sudah kita bahas lah pada kitab ini, pada permulaan kitab. Wanak tubuh makan damu ialah wanak tubuh makan damu apa ya? Asara. Wanak tubuh makan damu asarahum kan? Ayat berapa? Wanak tubuh makan damu asarahum itu ayatnya apa? Pada zaman Nabi itu sahabat masing-masing hendak bertajak di dekat masjid. Kalau tanahnya ada buat lagi, tanah ada buat lagi kan? Para masjid masing-masingnya berlomba-lomba hendak bertajak para masjid. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang datang dari masjid itu dari tempat yang jauh. Allah Ta'ala menghitung memberikan pahala sesuai langkah kakinya. Semakin jauhnya melangkah, maka semakin ganal pahalanya. Jadi kalau umat Nabi Musa berumah berjauhan ialah berumah berjauhan daripada masjid. Kenapa sebabnya? Karena pahalanya lebih ganal dari siapa? Dari mereka. Summa qala alaihi salam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ra'aitu maqabirahum inda abwabi buyutihim.
Aku melihat kuburan-kuburan mereka. Aku melihat kuburan mereka inda abwabi buyutihim, di samping pintu rumah mereka. Nabi kita Muhammad SAW ini perjalanannya lah Mi'raj lah, perjalanan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini selanjutnya mengisahkan Mi'raj Nabi. Cuman kalau ada di kitab ini, di kitab Mi'raj ada Gardir, ada mengisahkan ini. Pas babnya juga bang ada juga kan. Pas bab bacaannya pas itu nah. Pas juga Mi'raj. Jadi aku melihat kuburan mereka itu para lawan pintu, jadi membuka lawang tuh kuburan. Sekali membuka lawang kuburan ada tuh di YouTube kalau melihat rumah di Jakarta di mana kayak itu, di Cirebon di mana. Jadi alkah umum di situ ada rumah, membuka rumah. Kita di halaman apa? Taman, kambang, halaman mereka tuh kuburan. Pas di muka lawang ada kuburan. Ada toko tuh, warung tuh dibukanya berjejer, anu diser alkah pang di ulah rumah, atau kalau alkah kah di ulah rumah, atau rumah kah di ulah alkah, itu ada tahu. Pokoknya satu, jadi rumah dengan alkah. Ini pas benar kita itu tempatnya di Musa tadi itu. Di depan pintu mereka kuburan. Nabi kita Muhammad SAW melihat kuburan di depan pintu mereka. Pasal Tuhan sababihi, maka aku bertanya tentang sebabnya kenapa jadi berkubur atau kuburan di depan rumah, di depan pintu. Faqalu hatta naral maqabira, sehingga mereka berkata sehingga kami melihat kuburan, sehingga kami melihat alkah kuburan. Fala namilu wala tastagilu bid dunya, maka kami tidak condong, sehingga kami tidak sibuk dengan dunia. Jadi tidak terlalu sibuk dengan dunia, tidak terlalu condong dengan dunia. Wala nansal mauta, dan kami kada ingat akan kematian. Nah, jadi kuburan itu ingat kematian. Makanya jar Nabi kan ziarahilah kubur, ziarahilah kubur. Kenapa? Itu mengingatkan kalian akan kematian. Namun kita kan beristilah ini kan menghilangi kubur, mengurangi kuburan di muka rumah nih, buka lawang terlihat kubur. Jadi ditakuni oleh orang nang berumah di muka kubur tadi. Akan-akalnya tuh ditakuni, jika mungkin ada takutan nggak nih lawan hantu, kan ada aja depan itu takut, kada takutan ada. Jadi kada takutan hantu, malah nang Tuhan itu takutan kematian. Jadi kada terlalu sibuk dengan dunia, kada terlalu sibuk dengan dunia, kada terlalu condong hatinya kepada dunia. Artinya ingat akhirat, ingat kematian. Summa qala alaihi salam, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu ayatnya Al-Qur'an. At-takatsur, alhaakumut takatsur, memperdaya akan kalian berbanyak-banyak atau memperbanyak harta. Itu ayatnya Al-Qur'annya. Memperdaya akan kalian, at-takatsur itu berbanyak-banyak harta. Jadi berbanyak-banyak harta itu kita memperdaya kita terlena. Kita tuh terlena karena memperbanyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu menghilangi akan kubur, atau kita masuk dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kan ditanya kena nang banyak harta itu ditanya, kamu sudah ke kubur, akan ditanya. Nah, itu sebabnya kenapa jadi di depan pintu itu ada, di muka rumah itu ada kuburan. Orang bahari ya lah, orang bahari di muka rumah bertanya kubur,
bakubur di muka rumah orang bahari itu di pinggir jalan gitu. Akhirnya itu dia terbongkar atau banyak terbongkar orang kubur di muka rumah. Summa qala alaihi salam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituhum la yadhakuna, aku melihat mereka itu kada tertawa. Pasal Tuhan sababi, kenapa mereka itu kada tertawa? Aku bertanya kepada mereka kenapa sebabnya, sebab kada tertawa. Faqala, maka mereka berkata, inna dhahika yaswaddul qalba. Inna dhahika yaswaddul qalba. Sesungguhnya tertawa itu menghitamkan hati. Falidzalika la nadhaku. Maka oleh sebab itu kami kada tertawa. Yang tertawa yang terbahak-bahak benar. Tertawa mengikik itu menyebabkan hitamnya hati kita, gelap hati kita. Jadi mereka itu kada pernah tertawa kada pernah. Umat Nabi Musa tadi bakubur di muka rumah. Nah, sebab itu tadi kan sebab ingat kematian kada tertawa, makanya kan rumahnya aja kada belawang, kada berpintu. Nah, ingat kematiannya lagi. Summa qala alaihi salatu wassalam, maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata lagi, sa'altu anhum hal takununa marda. Aku bertanya dari mereka, apakah kalian itu garing? Apakah kalian itu sakit? Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, buhan kami garing kada? Artinya bisa garing kada? Qalu, maka mereka berkata, al maradu kafaratul dzunubi. Garing itu adalah kifarat dosa. Apa artinya? Mengkifarati dosa, melabur dosa. Panahnu la nadznabu. Nah, kami ini kada berdosa. Ujar orang tadi tuh, ujar umat dosa. Kami ini kada berdosa. Jadi kami ini kada garing. Karena garing itu kalau berdosa, karena kami kada berdosa, kami kada garing. Summa qala alaihi salatu wassalam, wa sa'altu anhum hal tazra'una. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi dari mereka, apakah kalian itu bertanam? Qalu na'am. Ya, kami bertanam. Nazra'u, kami bertanam. Wa nuslimu ilallahi wa nuslimu ilallahi, dan kami menyerahkan berserah kepada Allah. Imbah bertanam berserah kepada Allah. Ila waqtil hasadi wa nuslimu ilallahi ila waqtil hasadi. Kami berserah kepada Allah sampai waktu panen, waktu mengatam. Fa idza kana waqtul hasadi, maka apabila adalah waktunya bertanam, panadhabu bil ittifaqi, maka kami pergi dalam satu waktu, bil ittifaq itu kan bersama-sama dalam satu waktu. Wa najma'u fi makanin wahidin, dan kami berkumpul pada satu tempat. Wa na'ti minhu, dan kami datang daripadanya qadra ma nahtaju ilahi, kadar atau sejumlah apa yang kami hajatkan kepadanya. Wa nukhallil baqiya hunaka, dan kami biarkan sisanya di situ. Jadi ujar mereka, kami ini bertanam. Ibadah bertanam berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita tuh lah, jadi kita serahkan kepada Allah Taala. Am sudah bertanam tuh anak baik kah? Anak kada kah? Itu terserah Allah Taala. Diserahkan kepada Allah Taala. Bersalah berdahulu tadinya kan. Amun kita kan anak baik kalau banilah, anak baik kita. Amun kita tuh orang yang baik itu kan ibadah bertanam
berusaha kan itu dipopoki apa di rumputi lalu berserah kepada Allah Taala. Amunnya rusak juga tuh sabar aja jadinya, amunnya baik alhamdulillah. Nah bila sudah waktu panen, sudah waktunya panen, dipanen aja, dipanen, diambil benihnya, cuman sekadar yang diperlukan aja, sisanya dibiarkan. Nah itu jadi buah itu, jadi mereka itu bertanam itu sekadar keperluan aja, sekadar apa yang dihajatkan aja. Amun salabihnya dibiarkan, wa nukhalli al-baqiya hunaka, dan kami biarkan sisanya di situ, nang di tempat tanam tadi itu. Nah, pokoknya orang ini kan kematian dia sudah dikatakan. Jadi sekadarnya aja, hanya kan berusaha juga. Maka ibu rumah tuh berusaha. Cuma sekadar apa yang dibutuhkan sekadar akhirat aja. Summa qala alaihi salam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal fikum an'amun, apakah pada kalian itu binatang ternak? Jadi beinguan juga kah? Tadi kan berumah juga kah? Betul beinguan lah juga, beinguan juga bukan ikam nih. Qalu na'am, ujar mereka, beinguan kami, artinya apa? Bagaduhan. An'amuna fi sohra, binatang ternak kami atau gaduhan kami itu di padang pasir, di padang pasir di sohrai. Pamata lazimna nakti minha, manakala kami perlu itulah, atau misalnya apa berkorban misalnya kan, atau perlu lazimna kami perlu, kami datang ke sohra tadi itu, kami datang qadra ma nahtaju ilahi wa nukhalli al-baqiya bis sohrai. Lalu kami ambil binatang ternak tadi itu sekadar apa yang kami butuhkannya, siapa perlunya, sisanya dibiarkan di padang pasir. Nyaman hidup itulah, hidupnya nyaman benar. Jadi begawi soal kadarnya, apa yang perlu, amun kita tuh lah, itu kamu takasir dari kamu takasur. Jadi berbanyak-banyak, pokoknya berbanyak-banyak tuh, pokoknya sampai nang banyak itu ada, sehingga apa lupa apa sesungguhnya hakikat dirinya itu hidup di dunia ini. Jadi dunia ini bukan untuk berbanyak-banyak. Ya boleh kita berbanyak-banyak, boleh, cuman niatkan akhirat juga Tuhan. Berbanyak-banyak untuk membantu ini, untuk agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam, untuk lancarnya dakwah dan sebagainya. Bisa juga mengingat. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, ra'aitu wujuhahum musfarratan, aku melihat wajah-wajah mereka itu pucat, kuning pucat. Faqultu lam takunu marada falima isfarrat wujuhukum, maka aku berkata kepada mereka, buhan ikam nih, atau kalian ini kada garing, tapi kenapa muha pina pucat? Nah itulah tadi kan bapak dah buhan ikam tadi garing, kada garing. Kenapa kada garing? Garing itu kan kalau berdosa, kami ini kada berdosa, oleh sebab itu kami ini kada garing. Jadi garing itu kan kalau berdosa, karena kan orang Arab bilah itu karena garing, alhamdulillah garing. Nah, kita kan bila garing apa kita aduh bulan mereka itu bulan wali itu kan alhamdulillah, karena garing alhamdulillah. Lain mah makamnya lah, kita ini aduh amunnya orang wali alhamdulillah. Kenapa garing? Pada berdosa ya mereka, orang menyadari bahwasanya aku ini banyak dosa. Mudah-mudahan dengan berkat garing ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar buhan ikam tadi bapadah kada garing, tapi kenapa jadi pucat pucat kuning? Qalu hadza min khawfil mauti, maka mereka berkata ini daripada
takut kematian. Nah, takut kematian sehingga muka mereka itu menjadi pucat kuning, pucat. Kalau kita pucat putih lah, ini pucatnya banget lagi nih, pucat ke kuning-kuningan. Kenapa? Kada garing jadi pucat karena takutan mati. Min khaufil maut. Aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah daripada sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu ya menghancurkan kelezatan? Ya mati tadi itu. Nah, banyak-banyak mengingat mati. Mengingat mati itu insya Allah baik dia bang. Insya Allah. Takutan mati insya Allah baik. Bertambah amal ibadah, meningkat amal ibadah insya Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa tadi. Summa qala alaihi salatu wassalam, inna kaum Nabi Musa yang berapa bulan semalam? 18 bulan lah. 18 bulan masuk ke dalam lubang. Karena terjadi fitnah setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, dari banyak terjadi fitnah, bunuh membunuh, nabinya dibunuhi, ulamanya dibunuhi, walinya dibunuhi. Lari mereka daripada fitnah tersebut, lalu masuk ke dalam lubang. Keluar dari lubang setelah 18 bulan. Nah, ini kaumnya itu adalah kaum yang itu tadi itu. Summa qala alaihi salatu wassalam wa sa'alatuhum hal yaksuru bikum al-mautu. Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada mereka, apakah banyak pada kalian itu kematian? Kama yaksuru bina, sebagaimana banyak pada kami. Qalu na'am, kami ini banyak kematian. Bukan kama banyak kematian. Qalu na'am, ujar mereka banyak. Na'am ya. Fi kulli sanatin jana, fi kulli sanatin janazatun. Pada setiap tahun itu satu jenazah. Jadi pada banyak lah. Pada setiap tahun satu jenazah aja. Fa fi alamil ghaibi, maka pada alam gaib haulail qaum katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallahi ta'ala. Di alam gaib mereka itu adalah kaum banyak, mereka itu banyak. Tidak ada yang tahu akan mereka oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di alam gaib, dan di alam gaib itu banyak orang-orang seumpama mereka. Tapi tafsir Syekh anna fi alamil ghaibi samaan. Di dalam tafsir Syekh, sesungguhnya di alam gaib itu ada langit, wa ardan ada bumi, wa jiblan ada gunungnya juga, wa biharan ada lautnya juga, wa arsyan ada arsy, wa kursiyan ada kursi, wa syamsan ada matahari, wa qamaran ada bulan, wa nujuman ada bintang. Alam gaib, alam subhalah. Wa hadzal alam inda alamil ghaibi, dan alam ini, alam subhalah tadi itu alam gaib. Wa hadzal alam kita ini, alam kita bagi alam gaib kal qatrati minal bahri, seperti satu tetes daripada lautan. Nah, di alam kita ini, alam kita hadir ini, alam yang kita temui ini, itu satu tetes saja daripada lautan, satu tetes dari. Jadi harus alam kita inilah alam sebelah itu final. Kamaruya anna wahidan mata. Kan ada orang tak salah tak alam sebelah aja. Itu bujur telah tak alam sebelah. Haram nih kejar motornya, harap pada motor kita. Ada orang berkisah tak alam sebelah meninjak sepeda yang sini tuh meninjak sepeda laju benar-benar. Bisa kada sadar, kada tuh dikisahkan orangnya sadar kan hanya tahu tuh. Melihat alam sebelah luar biasa, megahnya luar biasa. Tak alam sebelah. Jadi alam sebelah itu bujur tuh. Ada kisah dengan insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Bahala mutarin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma tahhir al-sinatana min al-dhanbi wa qulubana min an-nifaq wa a'malana min
الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله